Dengan mengambil langkah pencegahan yang tepat, banyak hal buruk sebenarnya bisa dihindari. Namun terkadang, satu keputusan ceroboh saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Beberapa jam sebelum mengemudi, Giana Webb telah mengonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol. Akibatnya, kendaraannya melaju tak terkendali dan bergerak secara tidak stabil. Ia bahkan sempat melaju dengan kecepatan sangat tinggi, melewati dua polisi patroli di Jalan Raya I-95, South Philadelphia. Tak lama kemudian, ia diberhentikan. Dua petugas, Martin Mack dan Brandon Siska, mendekatinya. Giana hanya tinggal satu tes napas lagi sebelum menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Namun tiba-tiba, radio polisi berbunyi. Ada laporan pejalan kaki berjalan di tengah jalan tol beberapa mil dari lokasi mereka. Situasi yang dianggap lebih darurat. Tanpa mengetahui bahwa Giana benar-benar mabuk, para petugas memutuskan pergi membantu laporan tersebut, dan Giana dibiarkan pergi. Ia lolos. Alih-alih bersyukur dan pulang, Giana justru membuka Twitter dan menulis dengan nada menyombongkan diri. Polisi tadi menghentikan aku, katanya aku ngebut. Sebelumnya ia juga pernah menulis, kalau menurutku, aku ini pengemudi mabuk terbaik. Ia benar-benar percaya bahwa ia bisa mengemudi dalam keadaan mabuk dan bahkan merasa hebat melakukannya. Tak lama setelah cuitan itu dikirim, Giana kembali melaju di jalan yang sama. Beberapa menit kemudian, ia kembali mendekati lokasi dua polisi tadi yang kini sedang membantu pejalan kaki tersebut. Namun kali ini ada masalah. Ia melaju terlalu cepat. Refleksnya melambat karena alkohol. Mobilnya mulai oleng dan dalam hitungan detik, mobil itu menghantam kedua petugas polisi dan pejalan kaki tersebut dengan kecepatan tinggi. Ketiganya tewas di tempat. Satu-satunya yang selamat adalah Giana, pengemudi mabuk terbaik. Jika kamu tidak menghentikan temanmu dari mengemudi dalam keadaan mabuk, hasilnya bisa mematikan. Pada 21 Maret 2017, sebuah video mengerikan beredar di Twitter. Seorang wanita terlihat tergantung di luar jendela lantai 7, hanya berpegangan dengan satu tangan. Di bawahnya, beton dan logam. Jatuh berarti kematian. Ia menangis dan berteriak, "Pegang aku, tolong pegang aku." Namun yang membuat video ini semakin mengerikan adalah suara di belakang kamera. Seorang wanita lain merekam kejadian itu dan dengan tenang berkata, "Oh gila, ayo naik lagi." Tak ada usaha menyelamatkan, tak ada kepanikan, hanya kamera yang terus merekam. Tak lama kemudian, wanita yang tergantung itu kehilangan pegangan. Ia jatuh, tubuhnya terbaring tak bergerak di bawah. Awalnya, banyak orang mengira ini adalah percobaan bunuh diri. Namun artikel lokal dari Kuwait mengungkap fakta berbeda. Nama wanita itu adalah Adish Sadik. Ia adalah pekerja rumah tangga asal Ethiopia. Ia bukan mencoba bunuh diri, ia mencoba melarikan diri. Majikannya diduga menyekapnya selama 3 hari dan melarangnya keluar. Saat Adish meminta berhenti bekerja, ia dikunci di kamar mandi dan diancam akan dibunuh. Dalam keputusasaan, Adish memilih keluar melalui jendela, bukan karena ingin mati, tetapi karena itu satu-satunya kesempatan untuk hidup. Majikannya justru merekam momen itu dan mengunggahnya ke Snapchat, lalu menyebarkan narasi bahwa Adish mencoba bunuh diri. Namun, keajaiban terjadi. Adish selamat setelah jatuh karena tertahan atap logam di bawahnya.
Ia hanya mengalami patah tulang dan luka ringan. Ia kemudian memberi kesaksian dari rumah sakit. Majikannya ditangkap. Kisah ini hampir saja berakhir berbeda. Jika ia tidak selamat, kebenaran mungkin tak pernah terungkap. Live streaming memberi kesan kedekatan antara kreator dan penonton. Namun siaran langsung juga berarti tak ada filter dan tragedi bisa terjadi kapan saja. Seorang wanita muda bernama Chao Kui-mei adalah kreator di Douyin, TikTok versi Tiongkok. Di siang hari ia bekerja sebagai operator crane di proyek konstruksi ratusan meter di udara. Di sela pekerjaannya, ia sering membuat video dan siaran langsung. Pada 20 Juli 2022, ia kembali melakukan live. Ia bernyanyi dan menari di dalam kabin crane setinggi sekitar 50 meter. Kemudian ia menuruni tangga crane dan tiba-tiba ia terpeleset. Ia jatuh bebas dari ketinggian. Tubuhnya menghantam besi demi besi sebelum akhirnya membentur tanah. Ia meninggal seketika. Penonton menyaksikan semuanya secara langsung. Seorang kreator lain, Lu Chao Mau Maozi, memiliki ratusan ribu pengikut di Douyin. Namun di balik popularitasnya, ia mengalami depresi berat dan perundungan online. Setelah putus dengan kekasihnya, kondisi mentalnya semakin memburuk. Pada 14 Oktober 2021, ia mengunggah video bertajuk, "Mungkin ini video terakhirku." 大家好，我是小猫。也许可能是我最后一条给大家发送视频了。想知道原因的话，那就来小号看我直播吧。谢谢你们陪我这么久，谢谢。 Malam itu, ia melakukan live streaming. Ia menunjukkan sebotol pestisida cair dan mengatakan bahwa cairan itu sangat beracun. Ia bertanya pada penonton, "Apa menurut kalian aku harus meminumnya?" Alih-alih dihentikan, kolom komentar justru dipenuhi tulisan, "Minum. Kalau berani minum. Buktikan kalau kamu depresi." Dorongan itu memicu kondisi mentalnya yang sudah rapuh. Ia meminum pestisida tersebut di depan kamera. Setelah live berakhir, ia mencoba memanggil ambulans. Namun, sudah terlambat. Ia meninggal. Lebih mengejutkan lagi, setelah kremasi, abunya dicuri oleh oknum pegawai krematorium untuk dijual kepada pria yang ingin melakukan pernikahan arwah, praktik tradisional tertentu di beberapa daerah Tiongkok. Untungnya, jenazahnya akhirnya ditemukan kembali dan dikembalikan ke keluarga. Seorang pria bernama Dong memposting kehidupan sederhana bersama 8 anaknya di Douyin. Ia terlihat penuh kasih dan inspiratif. Namun, suatu hari, seorang influencer yang berkunjung menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sebuah gubuk kecil belakang rumah, terdapat seorang wanita dirantai di lehernya. Wanita itu kedinginan, tanpa sepatu, tampak linglung. Awalnya Dong mengklaim bahwa istrinya mengalami gangguan mental dan harus dirantai demi keamanan. Namun penyelidikan mengungkap fakta mengerikan. Wanita itu sebenarnya korban perdagangan manusia. Ia dibeli dan dipaksa melahirkan anak-anak Dong. Ia dirantai bukan karena berbahaya, tetapi karena dianggap merepotkan. Kasus ini memicu kemarahan publik internasional. Dong akhirnya ditangkap, namun terungkap pula bahwa ada wanita lain di desa tersebut yang juga dibeli dan diperlakukan serupa.
Internet bisa menjadi tempat yang luar biasa, namun ia juga menyimpan sisi yang sangat gelap, kesombongan, keputusasaan, eksploitasi, dan keramaian digital yang terkadang lebih kejam daripada dunia nyata. Pertanyaannya bukan hanya tentang apa yang kita tonton, tetapi tentang siapa yang kita pilih untuk jadi penolong atau penonton.